Haleluya, saudara yang kasih. Kita kembali lagi untuk melanjutkan season yang berikutnya. Dan kita tahu tadi telah bercerita tentang siapakah mereka-mereka yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Dan siapakah mereka-mereka yang mengatakan bahwa Allah itu tiga. Ternyata dari sejarah mencatat bahwa yang mengatakan Allah itu tiga adalah bangsa Quraisy atau Bani Quraisy, yang mereka dimana menyembah Allah, Alata, dan Al-Uzza. Dan kemudian orang yang mengatakan, atau mereka yang mengatakan bahwa Allah punya anak, itu adalah bukan kita sebagai orang percaya, atau orang Kristen, atau orang Nasrani, tetapi mereka, yaitu orang kafir Quraisy yang mengatakan, yang direkod di dalam Al-Quran, bahwa mereka mempercayai bahwa Allah mempunyai anak tiga, yaitu Alata, Al-Mana, dan Al-Uzza. Dan oleh karena dan inilah yang membuat Muhammad merasa prihatin. Karena kondisi inilah membuat Muhammad merasa sedih. Oleh karena itu Muhammad dia bergumul, dia merenung, dia ada kerinduan untuk memperbaiki kondisi situasi budaya yang terjadi di zaman itu. Zaman itu disebut sebagai zaman jahiliyah, zaman kegelapan, di mana orang-orang di Arab sana atau orang-orang Quraisy di sana tidak lagi menyembah seperti yang disembah oleh leluhurnya, yaitu Ibrahim, tetapi mereka sudah berubah menyembah, itu menyembah berhala yang didatangkan dari Syam atau Damsyik. Oleh karena itu pada saat Nabi Muhammad melihat peristiwa ini, melihat situasi ini, saudaraku, kalau kita lihat juga Muhammad adalah seorang yang lahir dari Siti Aminah, dan bapaknya namanya Abdullah. Dan pada saat Siti Aminah mengandung Muhammad pada umur 6 bulan dalam kandungan, Abdullah meninggal di tengah perjalanan pada saat dia sedang melaksanakan dagang. Oleh karena itu Muhammad sudah menjadi yatim pada saat dalam kandungan. Kemudian setelah dia lahir, kemudian berumur 6 tahun ibunya pun meninggal, sehingga dia harus tinggal bersama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dari umur 6 tahun ini, kemudian 6 tahun berikutnya, pada saat dia berumur 12 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal, sehingga sekarang dia sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu, dan tidak punya kakek, sehingga mau tidak mau dia tinggal bersama dengan pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan dengan Abu Thalib ini, saudaraku, kemudian Muhammad diajarkan untuk menggembalakan kambing dan domba, diajarkan berdagang, diajak berdagang. Dan satu hal yang heran, saudaraku, di tengah perjalanan pada saat Muhammad diajak berdagang ke negeri Syam, ada seorang pendeta, namanya pendeta Buhairah. Pendeta Buhairah ini pada saat dia melihat Muhammad, dia berkata kepada Abu Thalib, Abu Thalib, kamu mesti jaga baik-baik anak ini. Karena di kening anak ini saya melihat harus itu tanda kenabian, dan dia sudah ditentukan menjadi nabi yang terakhir. Saudara, yang pertama kali mengatakan bahwa Muhammad ada satu tanda kenabian adalah seorang pendeta. Oleh karena itu saudara yang kasih, mesti hati-hati dengan pendeta. Masih hati-hati dengan pendeta, karena banyak sekali pendeta-pendeta yang menyesatkan, saudara. Pendeta Buhairah ini yang mengatakan, di keningmu aku melihat bahwa ada tanda kenabian. Dan dari situ diklaim oleh Abu Thalib untuk menjaga anak ini. Dan ternyata betul, saudaraku, anak ini sungguh-sungguh sangat prihatin memperhatikan kondisi situasi bangsa Quraisy, sehingga dia merenung, dia berdiam diri, dia tidak banyak omong, dia pergi ke gua-gua sambil merenungkan firman Tuhan. Pergi tempat-tempat yang sunyi, dia baca kitab suci. Itu yang terjadi dan itu yang dia lakukan, saudaraku. Pada saat dia berumur 25 tahun, kemudian dia dilamar oleh seorang janda kaya yang namanya Siti Khadijah. Dan kemudian Muhammad pada saat itu berumur 25 tahun, dan Siti Khadijah berumur 40 tahun, janda kaya, mereka menikah berdua. Dan pada saat mereka menikah, saudaraku, ini diduga karena di Arab pada saat itu
yang ada kemungkinan itu adalah beragama kafir Quraisy, beragama Yahudi, atau beragama Kristen. Dan kalau kita lihat pernikahan mereka, saudaraku, tidak mungkin Muhammad dan Khadijah itu melaksanakan pernikahannya dengan cara orang kafir. Dan juga kemungkinan besar juga tidak dengan cara orang Yahudi. Karena Khadijah, dia punya saudara namanya Waraqah bin Naufal, adalah seorang pendeta yang ada di Arab, yang telah menerjemahkan Alkitab dengan bahasa Arab, dan dialah yang menikahkan, yang memberkati pernikahan antara Khadijah dengan Muhammad. Dan kemudian dalam kondisi seperti itu, Muhammad merenung dan terus bergumul bagaimana caranya supaya dapat memperbaiki bangsanya itu. Pada saat dia berumur 40 tahun, ada wahyu yang pertama. Dan wahyu yang pertama, Muhammad tidak memperkenalkan Allah. Mengapa? Karena Allah sudah diimani oleh bangsa kafir Quraisy menjadi dewa mereka. Oleh karena itu Tuhan atau Muhammad tidak lagi memperkenalkan Allahnya, memperkenalkan Tuhannya dengan nama Allah. Sehingga kata yang pertama atau wahyu yang pertama di dalam Gua Hira itu dikatakan seperti ini: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Jadi ayat yang pertama yang Muhammad pertama kali terima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Katakan, Iqra, bacalah ya Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan bismillah, tetapi bismi rabb alladzi khalaq. Mengapa, saudaraku? Mengapa Muhammad tidak menggunakan kata bismillah, Iqra bismillah, begitu, saudaraku? Tetapi dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena Muhammad takut Allah mereka akan disamakan dengan Allahnya orang kafir Quraisy. Sehingga dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad bismi rabb, dengan nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang menciptakan, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi Muhammad memperkenalkan Allahnya bukan nama Allah, tetapi memperkenalkan kata Rob, yaitu kata Tuhan. Saudaraku, kalau saya boleh bagi, saudaraku, bagaimana perjalanan Muhammad dalam penciarannya mengajarkan agama Islam, saya bagi 3 bagian. Yang pertama itu masa Mekah yang pertama, yang kedua adalah masa Mekah yang kedua, dan yang ketiga adalah masa Madinah. Pada masa Mekah yang pertama, di mana Muhammad memperkenalkan Allahnya, yaitu Rob itu, kepada paman-pamannya, kepada saudara-saudaranya, kepada bangsanya di Mekah, dan mereka menolak karena mereka sudah punya Allah yang punya anak 3 tadi, yaitu Al-Lata, Al-Mana, dan Al-Uzza. Sehingga Muhammad dilempari batu, sehingga Muhammad diusir, dihujat, dan bahkan dimusuhi oleh keluarganya sendiri. Dan kemudian Muhammad pergi, yaitu dalam periode Mekah yang kedua, Muhammad pergi ke Taif. Di Taif pun dia mengajarkan, dia memperkenalkan bahwa Allah itu Ar-Rahman. Allah itu adalah kasih. Itu dicatat dalam surat Ar-Rahman. Dia tidak memperkenalkan Allah kepada orang-orang yang di Taif, tetapi dia memperkenalkan nama Rahman. Saudara yang kasih, mengapa dikatakan dengan nama Rahman itu? Supaya membedakan antara Allahnya Muhammad dengan Allahnya orang Quraisy. Dan kemudian karena Muhammad memperkenalkan Allah yang baru atau Tuhan yang baru, maka Muhammad dilempari batu sampai keningnya bocor keluar darah. Dan kemudian dia dengan sembunyi-sembunyi dia pergi ke Madinah. Dan di Madinah itulah Muhammad bisa berjumpa dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan Muhammad sangat disambut baik oleh mereka karena mengajarkan Tuhan yang Esa. Dan kalau saya perhatikan, Rob kata Tuhan dan Ar-Rahman kata Rahman itu adalah satu predikat yang dimiliki oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih.